Hari ini kita akan kuliah yaitu gardu induk tenaga listrik. Yang sebelumnya telah kita membahas pengertian daripada sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Dalam pembahasan gardu induk ini, kita bagi dalam 6 seksi. Seksi pertama yaitu pengertian gardu induk sendiri, fungsi gardu induk, jenis gardu induk, perlengkapan gardu induk, pertimbangan pembangunan gardu induk, dan gas insulation substation. Pengertian daripada gardu induk itu sendiri. Pengertian gardu induk. Gardu induk merupakan subsistem dari sistem penyaluran transmisi tenaga listrik atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran transmisi. Penyaluran transmisi merupakan subsistem dari sistem tenaga listrik. Berarti gardu induk merupakan subsistem dari sistem tenaga listrik sebagai sistem penyaluran transmisi. Gardu induk mempunyai peran penting di dalam pengoperasian dan tidak dapat dipisahkan dari sistem penyaluran transmisi secara keseluruhan. Di dalam pembahasan ini akan difokuskan pada masalah gardu induk yang pada umumnya terpasang di Indonesia. Pembahasan ini bersifat praktis sesuai konstruksi yang terpasang di lapangan. Fungsi dari gardu induk. Fungsi gardu induk ada 4. Yang pertama, mentransformasikan daya listrik dari tegangan ekstra tinggi ke tegangan tinggi 500 kP atau 150 kP. Dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah dari 150 kP ke 70 kP. Dari tegangan tinggi ke tegangan menengah 110 kP ke 20 kP. Untuk pengukuran, pengawasan operasi serta pengamanan dari sistem tenaga listrik. Yaitu untuk pengaturan beban ke gardu-gardu induk melalui tegangan tinggi ke gardu distribusi lainnya. Setelah melalui proses penurunan tegangan melalui penyulang feeder tegangan menengah pada gardu induk. 4. Untuk sarana telekomunikasi pada umumnya untuk internal PLN yang kita kenal dengan istilah SCADA. Kemudian jenis-jenis gardu induk. Berdasarkan tegangannya, gardu tegangan ekstra tinggi 210 kP atau 500 kP. Gardu induk tegangan tinggi 150 kP atau 70 kP. Berdasarkan pemasangan peralatannya, ada gardu induk pasangan luar. Adalah gardu induk sebagian besar komponennya ditempatkan di luar gedung kecuali komponen kontrolnya, sistem proteksi dan sistem kendali serta komponen bantu lainnya ada di dalam gedung. Gardu induk semacam ini disebut dengan gardu induk konvensional. Sebagian besar gardu induk Indonesia adalah gardu induk konvensional. Untuk daerah padat pemukiman dan kota-kota besar di Pulau Jawa, sebagai menggunakan gardu pemasangan dalam disebut dengan gas insulation substation atau biasa disebut dengan GIS. Gardu induk pasangan dalam adalah gardu induk hampir semua komponennya, switchernya, busbarnya, isolatornya, komponen kontrolnya berada di dalam gedung kecuali transformatornya. Gardu induk semacam ini biasa disebut gardu insulation substation atau GIS. GIS merupakan bentuk pengembangan pada umumnya dibangun di daerah perkotaan atau padat pemukiman yang sulit mendapatkan lahan. Beberapa keunggulan GIS dibandingkan dengan konvensional. Yang pertama, hanya membutuhkan lahan seluas kurang lebih 3.000 meter persegi atau hanya 6% dari luas lahan gardu induk konvensional. Mampu menghasilkan kapasitas daya power capacity sebesar 3 kali 60 MVA, bahkan bisa ditingkatkan sampai dengan 3 kali 100 MVA. Jumlah penyulang keluarannya
sebanyak 24 penyulang dengan tegangan masing-masing 20 kP. Bisa dipasang di tengah kota pada pemukiman. Kemudian dari segi estetika, arsitektur, karena bangunan ini bisa didesain sesuai kondisi sekitarnya. Gardu induk kemudian pasangan luar dan dalam. Jadi ada lagi juga gardu induk pasangan luar dan dikombinasikan. Ada gardu induk komponen switchgear ditempatkan di dalam gedung-gedung, sebagian komponen switchgearnya ditempatkan di luar gedung, misalnya gantri, lain, saluran udara tegangan tinggi SUT, sebelum masuk ke dalam switchgear, transfusi dayanya ditempatkan di luar gedung. Kemudian berdasarkan fungsinya, gardu induk penegangan adalah gardu induk yang berfungsi untuk menekan tegangan, yaitu tegangan pembangkit generator dinaikkan menjadi tegangan sistem. Gardu induk ini berada di lokasi pembangkit tenaga listrik, karena output voltage yang dihasilkan pembangkit listrik kecil dan harus dilangsungkan pada jarak yang jauh. Maka dengan pertimbangan efisiensi, tegangan dinaikkan menjadi tegangan ekstra tinggi atau tegangan ini. Kemudian gardu induk penurunan tegangan adalah gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah dan menengah atau tegangan distribusi. Gardu terletak di daerah pusat-pusat beban. Oleh karena itu gardu ini disebut dengan gardu induk distribusi. Gardu induk pengatur tegangan, pada umumnya gardu induk ini terletak jauh dari pembangkit tenaga listrik. Karena listrik disalurkan sangat jauh, maka terjadi tegangan jatuh atau biasa disebut dengan voltage drop transmisi yang cukup besar. Oleh karena itu diperlukan alat penaik tegangan seperti memasang bank kapasitor sehingga tegangan kembali dalam keadaan normal. Kemudian ada lagi gardu induk pengatur beban. Ini berfungsi untuk mengatur beban pada gardu induk yang terpasang beban motor pada saat tertentu menjadi pembangkit tenaga listrik. Motor berfungsi generator, suatu saat generator menjadi motor beban, dengan generator berubah menjadi motor memompa air kembali ke kolam utama. Kemudian gardu induk distribusi, gardu induk yang menyalurkan tenaga listrik dari tegangan sistem ke tegangan distribusi terletak di dekat pusat-pusat beban. Jenis gardu induk lainnya, yaitu berdasarkan isolasi yang digunakan. Gardu induk ini menggunakan isolasi udara. Adalah gardu induk yang menggunakan isolasi udara antara bagian bertegangan satu dengan bagian bertegangan lain. Gardu ini berupa gardu induk konvensional. Lihat gambar ditempatkan. Jadi semua peralatan-peralatannya ada di luar gedung. Jadi semua mulai dari circuit breaker-nya, DS-nya, kemudian arresternya, CB-nya, dan trafonya ada semua di luar gedung. Kemudian, gardu menggunakan isolasi gas SF6 adalah gardu yang menggunakan gas SF6 sebagai isolasi antara bagian pertegangan satu dengan lainnya. Dan semua peralatan-peralatannya ada di dalam gedung. Jadi mulai dari PMT-nya, PMS-nya, arrester, ada semua di dalam gedung ini. Kecuali trafonya ada di luar gedung. Kemudian yang kelima, berdasarkan sistem rel busbar. Rel busbar merupakan titik hubung pertemuan koneksi antara transformator dengan SKKT dengan komponen listrik lainnya yang menerima penyaluran tenaga berdasarkan sistem rel busbar. Gardu dibagi menjadi beberapa jenis sebagaimana disebut di bawah ini. Yang pertama, ada namanya gardu induk sistem busbar. Ring. Ini berupa ring, berupa cincin, di mana apabila salah satu terjadi gangguan, maka dia dapat mensuplai dari tempat yang lain. Itulah kelebihan daripada sistem cincin. Kemudian gardu induk sistem single busbar. Kita lihat gambarnya. Jadi ada dua busbar. Gardu induk ini mempunyai satu single busbar. Pada umumnya gardu dengan sistem ini adalah gardu induk yang berada pada ujung akhir suatu sistem transmisi single line. Di dalam gardu induk sistem single busbar. Ini kekurangannya, apabila terjadi gangguan dalam sini,
maka semua terjadi blackout. Jadi tidak ada lagi ini. Itu kekurangan daripada sistem single busbar. Nah, kalau gardu sistem double busbar adalah gardu yang mempunyai dua double busbar. Gardu ini sistem double busbar sangat efektif mengurangi terjadinya pemadaman beban, khususnya pada saat melakukan perubahan sistem, manuver sistem. Jadi apabila misalnya di ril 1 ini terjadi gangguan, maka dia bisa mengambil sumber dari ril 2 sehingga tetap menyala di daerah ini. Jadi tidak ada terjadi blackout. Inilah kelebihan daripada sistem busbar. Jadi kalau ada busbarnya terjadi gangguan, maka busbar 2 atau rel 2 bisa difungsikan untuk menyalurkan tenaga listrik. Kemudian ada juga sistem 1,5 busbar. Adalah gardu induk yang mempunyai dua double busbar. Pada umumnya gardu induk jenis ini dipasang pada gardu induk pembangkit tenaga listrik atau gardu induk yang berkapasitas besar dari segi operasional. Gardu induk ini sangat efektif karena mengurangi pemadaman beban pada saat dilakukan perubahan sistem. Sistem ini menggunakan 3 PMT dan 1 diagonal yang terpasang secara deret. Jadi Anda bisa lihat, ini ada PMT-nya, ada CT, dan ada PMT ini. Jadi ini gambar dari sistem 1,5 busbar. Nah, kemudian kita masuk bagian 4, yaitu perlengkapan gardu induk. Perlengkapan gardu induk itu ada busbar, ada lightning arrestor, ada transformator ukur. Kemudian ada busbar. Busbar merupakan titik pertemuan hubungan antara trafo tenaga saluran udara tegangan tinggi dengan saluran kabel peralatan listrik lainnya untuk menerima penyaluran tenaga listrik atau daya. Itu fungsi daripada busbar. Sedangkan fungsi daripada arrestor, lightning arrestor, jadi adalah biasa disebut dengan arrestor, berfungsi sebagai pengaman instalasi peralatan listrik pada instalasi gardu induk dari gangguan tegangan lebih akibat sambaran petir, lightning maupun oleh surja hubung. Jadi ini fungsi daripada dipasangnya arrestor di dalam gardu induk, yaitu sebagai sebagai untuk melindungi daripada peralatan-peralatan kita dari akibat sambaran petir atau surja hubung. Sedangkan fungsi daripada transformator ukur adalah untuk proses pengukuran di gardu induk diperlukan transformator instrumen. Trafo instrumen ini dibagi 2 kelompok, yaitu transformator tegangan. Transformator tegangan adalah trafo satu fasa yang menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan rendah yang dapat diukur dengan voltmeter yang berguna untuk indikator, untuk relay, dan alat-alat sinkronisasi. Sedangkan transformator arus adalah digunakan untuk mengukur arus yang besarnya ratusan ampere lebih yang mengalir pada jaringan tegangan tinggi. Jika arus mengalir pada jaringan tegangan rendah, besarnya di bawah 5 ampere, maka pengukuran dapat dilakukan secara langsung. Sedangkan untuk arus yang mengalir besar, maka harus dilakukan pengukuran secara tidak langsung dengan menggunakan namanya trafo arus. Di samping itu, trafo arus berfungsi juga untuk pengukuran daya dan energi, pengukuran jarak jauh dari relay-relay proteksi. Jadi ada 2 fungsi dari trafo arus, yaitu sebagai proteksi juga sebagai pengukuran. Kemudian transformator bantu atau auxiliary transformator
Trafo yang digunakan untuk membantu beroperasinya secara keseluruhan gardu induk tersebut dan merupakan pasokan utama untuk alat-alat bantu seperti motor-motor listrik 3 pasang yang digunakan pada motor-motor sirkulasi minyak trafo beserta motor-motor kipas pendingin. Yang paling penting dalam sebagai pemasok utama sumber tenaga cadangan seperti sumber DC, di mana sumber DC ini merupakan sumber utama jika terjadi gangguan dan sebagai pasokan tenaga untuk proteksi, sehingga proteksi tetap bekerja walaupun tidak ada pasokan arus AC. Saklar pemisah atau biasa juga disebut dengan disconnecting switch berfungsi untuk mengisolasi peralatan listrik dari peralatan lain atau instansi lain yang bertegangan. PMS ini boleh dibuka, ditutup hanya pada rangkaian yang tidak berbeban. Mengenai saklar pemisah akan dibahas perkuliahan selanjutnya. Kemudian saklar pemutus tenaga PMT atau biasa disebut dengan circuit breaker berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian pada saat beban, pada kondisi arus beban normal atau pada saat terjadi arus gangguan. Pada waktu penghubungan satu memutus beban akan terjadi tegangan recovery, yaitu suatu penempatan tegangan lebih dan busur api. Oleh karena itu, saklar ini memutus lengkapi dengan media peredam busur api yang disebut biasa dengan media udara atau gas SF6. Kemudian dilengkapi lagi dengan saklar pentanahan. Saklar ini untuk menghubungkan kawat konduktor dari tanah ke bumi yang berfungsi untuk menghilangkan atau mentanahkan tegangan induksi pada kondisi pada saat dilakukan perawatan atau pengelesian pada sistem. Saklar pentanahan ini dibuka, ditutup hanya apabila sistem dalam keadaan tidak bertegangan, PMS atau PMT sudah membuka. Kemudian dilengkapi lagi dengan kompensator. Kompensator di dalam sistem penyaluran tenaga listrik disebut pula alat pengubah pasang yang dipakai untuk mengatur jatuh tegangan pada saluran transmisi atau transformator. Dengan mengatur daya reaktif, dapat pula dipakai untuk menurunkan rugi-rugi daya dengan memperbaiki faktor daya. Alat tersebut ada yang berputar dan ada yang stasioner. Alat yang berputar kondensor sinkron dan kondensor sinkron. Sedangkan yang stasioner adalah kondensator statis atau kapasitor shunt dan reaktor shunt. Kemudian ada peralatan SCADA untuk telekomunikasi. Data yang diterima SCADA diinterface dari berbagai masukan sensor, alat ukur, relay, dan lain-lain, baik berupa data digital dan data analog, dan diubah dalam bentuk frekuensi 50 Hz sampai dengan 500 kHz, kemudian ditransmisikan bersama tenaga listrik tegangan tinggi. Data proses tegangan tinggi dikirim tidak berfungsi kontinu dan secara paket satu persatuan waktu. Dengan kata lain, berfungsi sebagai sarana komunikasi suara dan komunikasi data serta teleproteksi dengan memanfaatkan pengantaran dan bukan tegangan yang terdapat pada pengantaran tersebut. Relay proteksi dan papan alarm. Relay proteksi yaitu alat yang bekerja secara otomatis untuk mengamankan suatu peralatan listrik saat terjadi gangguan, menghindari atau mengurangi terjadinya kerusakan peralatan akibat gangguan dan membatasi daerah yang terganggu sekecil mungkin. Kesemua manfaat tersebut akan memberikan pelayanan penyaluran tenaga listrik dengan mutu kendala yang tinggi. Sedangkan papan alarm announcer adalah sederetan nama-nama jenis gangguan yang dilengkapi dengan lampu dan suara sirine pada saat terjadi gangguan, sehingga memudahkan petugas untuk mengetahui relay proteksi yang bekerja pada jenis-jenis ini. Jadi di dalam suatu papan kontrol itu ada banyak relay proteksi, ada relay proteksi overcurrent relay, ada differential relay. Jadi itu ya berfungsi sebagai fungsinya. Kemudian masuk kita yang ke bagian kelima, pembahasan bagian kelima adalah timbangan dibangunnya gardu induk. Yang pertama, kebutuhan demam, beban semakin meningkat, mendekati bahkan melebihi kemampuan GI. Jadi kebutuhan semakin meningkat, permintaan listrik semakin meningkat, maka perlu pertimbangan menurut GI. Kedua, jika kondisi GI ekstrim masih memungkinkan, biasanya cukup dilakukan operating atau menaikkan kapasitor GI yang ada, misalnya dengan melakukan pergantian dan penambahan transfer daya. Yang ketiga, adanya perluasan daerah wilayah atau adanya daerah wilayah baru membutuhkan ketersediaan pasokan daya listrik yang cukup besar. Yang keempat, adanya pembangunan infrastruktur bagi kawasan industri. Jadi ada pembangunan infrastruktur, banyak industri-industri baru timbul, maka perlu segera dibangun. Itu gardu induk.
Kemudian kelima, proyeksi kebutuhan daya listrik untuk jangka waktu tertentu sehingga perlu disiapkan gardu induk baru atau perluasan gardu induk. Kemudian 6, adanya pengembangan sistem tenaga listrik secara terpadu, misalnya pembangunan pembangkit listrik, pembangunan listrik baru, sehingga dilakukan perluasan sistem penyaluran transmisi, tentunya dibarengi dengan pembangunan GI baru atau perluasan. Ini pertimbangan pembangunan GI gardu induk. Nah, kemudian kita masuk ke gas insulation station yang tadi sudah dibahas di atas. Nah, ini jadi secara prinsip peralatan yang dipasang di GIS sama dengan peralatan yang dipakai di GI konvensional. Perbedaannya pada GIS peralatan utamanya berada dalam suatu selubung logam tertutup rapat yang di dalamnya berisi gas bertekanan, yaitu gas SF6. Gas SF6 ini berfungsi sebagai isolasi switcher sebagai pemadam unsur api pada operasi circuit breaker. Dengan demikian, cara pemasangan GIS berbeda dengan konvensional. Pengembangan GIS, pada mulanya GIS didesain dengan sistem selubung fasa tunggal. Dengan semakin majunya teknologi kelistrikan, maka saat ini sebagian besar GIS memakai desain selubung 3 fasa dimasukkan dalam satu selubung. Pertimbangan penggunaan gas SF6 adalah pertama, kekuatan dieletrik tinggi yaitu pada tekanan udara normal sebesar 2,5 kali dieletrik udara. Yang kedua, tidak mudah terbakar dan tidak berbau. Yang ketiga, tidak beracun dan tidak berwarna. Yang keempat, mengikuti gas umum. Dan yang kelima, model udara dan kepekaan. Karena waktu sudah, ini kita akhiri sampai sini karena kita mau sholat maghrib. Jadi saya lihat juga ada dipasang GIS, dipasang di kota-kota besar, sistem penyaluran transmisi, hampir semua komponen dan komponen listrik. Jadi mohon maaf, kita akhiri sampai di sini perkuliahan hari ini karena telah azan dan mungkin minggu depan kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.